Halo Binusian, kembali lagi di Binus Online Interactive Channel atau Bionik bersama saya Diandra. Kali ini tentunya banyak banget informasi yang menarik dan juga edukatif buat kamu. Jadi buat yang penasaran, yuk kita langsung saksikan di Bionik episode kali ini. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri. Saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga edukatif. Kita akan bahas tentang Data Analytics in Accounting. Penasaran nggak kira-kira materinya apa aja? Yuk kita saksikan bareng-bareng! Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini mengenai standarisasi data, yaitu gambaran tentang bagaimana standarisasi data dilakukan dengan menggunakan Z-Score. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu menjelaskan rencana pengujian dan analisa hasil. Skor standar atau Z-Score adalah konsep statistik yang memberikan nilai pada angka berdasarkan berapa banyak standar deviasi yang terdapat dari rata-rata. Dengan menetapkan rata-rata ke nilai 0, setiap nilai titik data sekarang mewakili jumlah penyimpangan dari rata-rata. Populasi besar terdistribusi secara normal dan hampir semua nilai atau 98%-nya harus berada dalam jarak 3 titik ke arah plus dan minus. Area di luar 3 titik tersebut disebut sebagai standar deviasi atau data simpangan. Z-score yang berada di luar area tersebut disebut sebagai outlier dan perlu kita cermati. Lalu kita akan mengenal tentang profiling. Profiling itu adalah kegiatan untuk mendapatkan pemahaman tentang perilaku khas individu, kelompok, populasi atau sampel. Pembuatan profil dilakukan menggunakan data terstruktur atau data yang disimpan dalam database atau Excel dan mudah dicari. Dengan menggunakan data ini, analisis data dapat menggunakan statistik ringkasan umum untuk mendeskripsikan individu, kelompok, populasi, termasuk mengetahui rata-ratanya, standar deviasi, jumlah, dan sebagainya. Dalam proses analisa data, profiling dan Z-score dapat dikombinasikan untuk menghasilkan data yang dapat dideskripsikan. Kombinasi ini dapat digambarkan dalam plot kotak. Plot berbentuk kotak ini tidak berfokus pada rata-rata dan standar deviasinya, melainkan pada median dan kuartil dari data yang kita miliki. Plot kotak digunakan untuk merepresentasikan secara visual bagaimana data tersebar dalam rentang interkuartil. Interkuartil adalah cara untuk menganalisis bentuk kumpulan data kita yang berfokus pada median. Pembuatan profil data dapat sesederhana menghitung statistik ringkasan pada data transaksional, seperti rata-rata jumlah hari untuk mengirimkan produk, jumlah yang biasanya kita bayarkan untuk suatu produk,
atau jumlah jam kerja karyawan. Di sisi lain, pembuatan profil dapat digunakan untuk mengembangkan model kompleks untuk memprediksi potensi penipuan. Misalnya, kita dapat membuat profil untuk setiap karyawan di perusahaan yang mungkin menyertakan kombinasi gaji, jam kerja, serta perilaku pengambilan cuti dan liburan. Penyimpangan yang abnormal dari tindakan masa lalu karyawan dapat menimbulkan resiko dan perlu ditindaklanjuti oleh auditor internal. Demikian materi mengenai standarisasi data dengan Z-Score. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran bagaimana proses standarisasi data dengan menggunakan Z-Score beserta proses profiling. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana automasi analisa data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selama 15 tahun BINUS Online berkarya, BINUS Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online. BINUS Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama BINUS Online. Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video Course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini mengenai automasi proses data analisis, yaitu gambaran mengenai bagaimana data analisis dilakukan dengan proses automasi. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu menjelaskan rencana pengujian dan analisa hasil. Sebagian besar upaya dalam analisis data adalah mempersiapkan data untuk dianalisis pertama kalinya. Proses ini melibatkan identifikasi data, pemetaan tabel dan bidang, dan mengembangkan visualisasi jika diperlukan. Setelah proses tersebut selesai, automasi prosedur melibatkan identifikasi waktu dan jadwal, seberapa sering prosedur harus dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan parameter apa yang mungkin berubah, dan apa yang harus terjadi jika pengamatan baru muncul sebagai outlier. Langkah-langkah yang Anda ulangi untuk melakukan analisis adalah bagian dari algoritma dan dapat direkam menggunakan bahasa skrip seperti Python atau R, atau menggunakan perangkat lunak yang tersedia. Analisis data dan otomasi memungkinkan manajemen dan internal auditor untuk terus memantau dan mengaudit sistem dan proses di dalam perusahaan. Misal, transaksi pembelian dapat dipantau secara real-time, sehingga ketika anomali terjadi, contoh pesanan pembelian dibuat dengan pelanggan yang alamatnya cocok dengan alamat karyawan, auditor dapat mendapatkan pemberitahuan dan diberikan opsi untuk segera merespon dan menyelesaikan masalah tersebut. Setiap kali audit otomatis menemukan anomali, maka catatan audit ditandai dan sistem menghasilkan laporan data anomali yang biasanya mengidentifikasi catatan dan tanggal anomalinya. Jika alarm atau pemberitahuan muncul, auditor mengikuti serangkaian prosedur untuk menyelesaikan masalah tersebut. Auditor harus menentukan apakah alarm tersebut benar dan menunjukkan transaksi yang bermasalah, seperti adanya kesalahan atau penipuan, atau justru merupakan alarm palsu, di mana terjadi kesalahan dalam memprediksi. Jika alarm yang salah terlalu sering terjadi, maka hal ini akan memberikan terlalu banyak informasi kepada auditor. Oleh karena itu, proses audit otomasi harus terus-menerus dievaluasi supaya dapat menghasilkan informasi dan alarm yang akurat. Demikian materi mengenai automasi data analisis. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran bagaimana proses analisa data
dapat dijalankan dengan menggunakan otomasi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana proses audit dengan menggunakan analisa data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah teman-teman, itu dia tadi informasi tentang data analytics in accounting. Tadi udah ngomongin tentang standarisasi menggunakan Z-score, terus juga automasi analitik ya. Keren banget dan semoga itu semua bermanfaat ya buat teman-teman. Gak lupa juga kalau di Bionik biasanya kita pasti punya update seputar Binus Online. Kira-kira ada update apa aja ya? Oke Binusian, segitu dulu Bionik kali ini. Tadi menarik banget ya pembahasannya tentang data analytics in accounting. Semoga bermanfaat buat kamu dan jangan lupa juga untuk menyaksikan semua video Bionik di YouTube channelnya Binus TV Channel. Akhir kata Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Dadah!